Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di sini saya akan menjelaskan tentang circular flow diagram atau disebut dengan siklus aliran pendapatan. Sebelumnya, kidot. Siklus aliran pendapatan merupakan suatu model yang menggambarkan interaksi antar pelaku ekonomi dengan menghasilkan pendapatan sebagai pengeluaran dalam upah menghasilkan nilai kegunaan masing-masing pelaku ekonomi. Adapun model circular flow yang membagi perekonomian menjadi 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri, yaitu berupa ekspor dan impor. Adapun hubungan siklus aliran pendapatan pada perekonomian terbuka ini yaitu 4 sektor. Yang pertama yaitu sektor rumah tangga konsumen, di mana terdiri dari sekumpulan kelompok atau individu yang dianggap homogen dan identik dari sektor rumah tangga yang memiliki faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memperoleh produksi, yaitu berupa barang dan jasa. Adapun faktor-faktor produksinya ini menyediakan berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal ini yaitu berupa uang atau tanah. Yang terakhir yaitu skill. Pada sektor perusahaan, sektor perusahaan produsen yang terdiri dari atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi berupa barang dan jasa. Pada sektor perusahaan ini memperoleh pendapatan dari ketiga sektor lainnya. Yang pertama yaitu sektor perusahaan yang memperoleh dari sektor rumah tangga, yaitu berupa harga dari hasil penjualan, itu berupa barang dan jasa. Yang kedua yaitu sektor perusahaan yang memperoleh pendapatan dari sektor pemerintah, yaitu berupa konsumen pada pemerintah. Yang ketiga yaitu sektor perusahaan yang memperoleh pendapatan dari pemerintah dari sektor luar negeri yang berupa konsumen pemerintah. Sektor pemerintah di mana memiliki kewenangan dalam politik dalam mengatur kegiatan masyarakat atau rumah tangga dan perusahaan. Selain itu, pemerintah ini juga berfungsi menyediakan berupa barang publik. Dalam pemerintah juga melakukan pengeluaran yang berupa barang dan jasa kepada sektor perusahaan sebagai konsumen pemerintah. Untuk pengeluarannya yaitu berupa konsumen dari rumah tangga. Kemudian pemerintahnya juga memperoleh pendapatannya yaitu berupa pajak dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Yang terakhir yaitu sektor luar negeri. Sektor luar negeri ini yaitu berupa sektor perekonomian sedunia internasional, di mana perekonomian ini melakukan transaksi secara ekspor dan impor ke rumah tangga, yaitu perusahaan dan pemerintah merupakan perekonomian domestik yang dikaitkan perekonomian tertutup. Jika tidak melakukan transaksi dengan sektor luar negeri dalam perekonomian terbuka untuk diserahkan dengan konsumsi berupa ekspor dan impor. Selain sektor luar negeri ini, sektor rumah tangga juga perusahaan pemerintah, sedangkan dalam impor ini itu berupa aliran pengeluaran yang perekonomiannya domestik ke seluruh sektor luar negeri. Pada interaksi antar pasar merupakan suatu analisis ekonomi makro yang dikelompokkan menjadi 3 pasar utama. Yang pertama yaitu
pasar barang dan jasa, kedua yaitu pasar tenaga kerja, ketiga yaitu pasar uang dan modal. Yang pertama itu pasar barang dan jasa itu merupakan pertemuan antara pemerintah dengan menawarkan berupa barang dan jasa dalam perekonomian tertutup, dan permintaan utamanya yaitu berasal dari sektor luar rumah tangga, dari pemerintahnya berupa barang dan jasa yaitu sektor perusahaan. Sedangkan sektor tenaga kerja ini merupakan interaksi antara pemerintah dan penawaran yaitu berupa tenaga kerja dalam perekonomian tertutup yang berada dari penawaran sektor rumah tangga, sedangkan pemerintahnya yaitu berasal dari sektor perusahaan dan sektor pemerintah. Dalam perekonomian tertutup, penawaran dan pemerintah meminta tenaga kerja dari sektor luar negeri. Misalnya itu suatu penawaran tenaga kerja berupa buruh perkebunan kelapa sawit dari Malaysia ke Indonesia. Yang ketiga yaitu pasar uang atau modal yang merupakan interaksi antar pemerintah dengan menawarkan berupa uang yang diperjualbelikan dalam pasar, bukan dilihat dari fisiknya saja, melainkan dari hak penggunaan uang yang berasal dari pihak-pihak dengan memudahkan memberi pinjaman, entah dalam itu jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang. Jika penggunaan uang diperjualbelikan dalam 1 tahun atau kurang, maka termasuk dalam kategori pasar uang. Sedangkan lebih dari 1 tahun maka disebut dengan pasar modal.